Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ucapan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang hari ini telah memenuhi undangan untuk hadir dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini. Untuk memperlancar bagaimana proses bimbingan kelompok kita, ada baiknya kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Silakan. Nah, silakan Nawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya yang sudah saya pelajari bimbingan kelompok adalah bimbingan konseling yang dilakukan lebih daripada 2 orang dan dengan membahas hal-hal yang lebih faktual apa yang terjadi di saat ini. Bagus. Masih ada yang lain? Silakan. Dan semuanya berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, yang lain silakan. Dede, apa yang samanya? Bimbingan kelompok itu suatu bimbingan yang membahas tentang hal-hal yang bersifat yang lebih umum gitu Pak. Maksudnya dia yang bersifat misalnya kan dalam bimbingan kelompok itu kan terdapat 2 orang lebih. Jadi yang dibahas masalah di situ bukan masalah dari perorangan tersebut, tapi masalah yang memang dia kayak apa namanya? Dia lebih umum, lebih faktual gitu. Bagus. Masih ada yang lain? Oke, kita simpulkan. Bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Kehidupan yang bergerak, berkembang, yang ditandai adanya interaksi dan komunikasi antara anggota kelompok. Caranya, ya seperti kita ini, duduk melingkar. Untuk apa melingkar? Supaya memudahkan interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini, ada beberapa tujuannya itu ada 2. Pertama, pengembangan aspek pribadi. Dengan bimbingan kelompok ini diharapkan kita berani berbicara di muka umum. Apapun nanti sampaikan, tidak ada kata benar salah. Yang penting sampaikan apa pendapat kita. Ini bukan perkuliahan. Yang kedua, berani berbeda pendapat dengan orang lain. Yang ketiga, sanggup bertenggang rasa. Yang keempat, mampu menyampaikan pendapat tanpa harus menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua, untuk memperoleh informasi atau terhadap topik baru. Sehingga kita punya wawasan, punya pengetahuan apapun yang kita bahas dari topik yang kita bahas nantinya. Caranya ya seperti kita ini, duduk melingkar ini untuk mempermudah komunikasi dan interaksi. Dalam bimbingan kelompok ini diharapkan nanti semua terbuka, tidak usah ada malu-malu, tidak usah ada segan-segan. Apapun yang kita tahu sampaikan, karena tujuannya pertama tadi melatih untuk berbicara. Dan yang kedua, kita dituntut untuk bersukarela. Jangan harus disuruh dulu baru berbicara. Sampaikan sukarela untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat yang ada dalam benak dan pikiran kita. Makanya topik nanti, topik yang pernah dibaca, pernah dilihat atau pernah didengar yang tidak asing dari kita. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Pak, bagaimana cara pemilihan topik tersebut? Pemilihan topik itu dalam bimbingan kelompok itu ada 2. Pertama, ada bimbingan kelompok bebas, ada kelompok tugas. Nanti akan kita jelaskan. Oke, sampai sini siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Oke, hari ini bimbingan kelompok itu ada 2. Pertama, ada bimbingan kelompok tugas, ada bimbingan kelompok bebas. Kalau tugas itu topiknya dari pemimpin kelompok. Kalau bebas, topiknya terserah.
boleh Anda menyampaikan, saya mau membahas tentang LGBT Pak, saya ingin membahas tentang ini. Semua boleh menyampaikan pendapat. Nanti kalau ternyata banyak pendapat, kita akan voting kira-kira pendapat siapa yang paling disukai, diminati untuk dibahas. Karena hari ini kita kemarin sudah siapkan materi, makanya itu termasuk bimbingan kelompok tugas. Oke, hari ini kita akan membahas tentang korupsi, tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini yang belum pernah mendapatkan solusi. Dari dulu sampai sekarang korupsi ada aja. Undang-undang, pasal, peraturan berubah, tapi korupsi tetap jalan saja. Kira-kira apa itu korupsi? Ada yang menyampaikan apa itu korupsi? Ya silakan, Jane. Baik, korupsi itu adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang dimana untuk menguntungkan pribadi seseorang dan merugikan orang yang lain, yang dimana itu dilakukan oleh pejabat atau pemerintah negara. Bagus, ada yang lain? Silakan. Kalau secara gampangnya, korupsi itu mengambil hak yang bukan miliknya. Mengambil hak yang bukan miliknya. Bagus, masih ada yang lain? Silakan. Silakan. Korupsi itu adalah suatu tindakan kejahatan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk merugikan orang lain. Oke, bagus. Masih ada yang lain? Silakan. Ya. Kalau menurut menurut bahasa Latin itu corruptio, artinya korupsi itu adalah kebobrokan atau kerusakan. Tapi kalau menurut bahasa Yunani, corruptio artinya itu tindakan yang buruk atau sebuah keburukan atau sebuah kecurangan. Oke, bagus, luar biasa. Masih ada? Silakan. Kita berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Coba dulu, Dede. Korupsi itu menurut saya yang saya baca adalah satu tindak kejahatan yang dimana Enggak apa, sampaikan aja dengan bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Tidak perlu dengan bahasa buku. jadi korupsi itu suatu tindak kejahatan yang dimana banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat atas yang secara harfiahnya itu dia tuh korupsi itu dia tuh kayak memakan uang rakyat. Habis itu dia kayak melakukan kecurangan tadi. Udah gitu korupsi itu dia seperti kayak mengambil hak rakyat gitu. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Coba dulu si Bapak lupa. Ya, silakan. Kalau nggak salah aja ya Pak, korupsi itu di dalam psikologi itu dia orang yang kayak mana ya, menyimpang dari penyakit jiwa juga, penyakit jiwa. Ya. Selanjutnya terus. Hanya itu? Oke, bagus, luar biasa. Lanjut. Silakan. Karena korupsi itu nggak hanya dilakukan oleh pejabat. Oke. Ya, seperti korupsi waktu juga kan nggak harus sama pejabat itu Pak. Oke, bukan setiap pejabat. Berarti dari setiap kalangan ada korupsi. Mulai dari tingkat mahasiswa ternyata ada korupsi. Ya. Oke, silakan. Yang lain? Yang satu lagi, silakan. Korupsi sama dengan yang mereka bilang sih, korupsi itu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan juga nggak mesti pejabat. Bahkan kita juga sering melakukan korupsi, yang paling sering terutama korupsi waktu. Kalau kita pergi ke kampus atau di rumah aja kita, kalau dibilang korupsi itu sering kita melakukannya. Oke, luar biasa. Berarti bisa kita simpulkan korupsi secara sudah disampaikan oleh kawan kita tadi, bahwa korupsi secara bahasa termasuk busuk dalam penyalahgunaan dan sebagainya. Yang mana sudah saya simpulkan bahwa korupsi tadi penyalahgunaan. Istilahnya mengkhianati kepercayaan, mengambil yang bukan haknya, mengambil memakan uang rakyat dan lain sebagainya. Selanjutnya, kira-kira
Apa sih yang membuat orang itu korupsi? Atau kita buat dulu bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa? Iya. Mencuri. Bagus, mencuri. Yang lain silakan. Menyalahgunakan kekuasaan. Bagus. Yang lain. Menggelapkan uang. Menggelapkan uang. Bagus. Yang lain silakan. Mengambil hak orang. Mengambil hak orang. Bagus. Yang lain silakan. Korupsi nepotisme. Nepotisme. Bagus. Yang lain. Jadi kita lihat bentuk-bentuk korupsi itu sangat banyak. Bisa dari penyalahgunaan wewenang, jabatan, bisa jadi pemerasan, bisa jadi dia itu suap menyuap, bisa jadi dia mengambil yang bukan haknya, bahkan ada gratifikasi. Yang kadang-kadang dia pejabat yang itu pekerjaannya, tapi orang datang harus ngasih duit lagi sama dia baru dia kerjakan. Nah, bisa jadi sogok menyogok, gratifikasi itu umpama gini, kita ngurus KTP bayar atau enggak? Tapi biasa kita ngurus, kasih dulu 10, kasih 20, itu udah bahagian dari korupsi. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya korupsi? Itu kan Pak Sekarang Pak, ekonomi yang makin Ekonomi yang makin Ekonomi yang semakin menurun, makanya dia korupsi. Bagus, ada yang lain? kalau Dari segi Rakus, berarti karena kerakusan, ketomaan. Padahal dia udah punya harta, dia udah kaya. Hartanya miliaran, nggak karena bisa dihabiskan. Tapi karena rakus tadi, makanya tetap dia mencari cara untuk memperkaya diri. Makanya kadang-kadang orang-orang korupsi itu mobil mewahnya sampai 10. Berarti bukan karena ekonomi aja, dia cukup, tapi karena ketamahan. Bagus, ada yang lain silakan. Kalau dalam perspektif Islam, orang itu fitrah imannya nggak berkembang. Bagus, berarti karena fitrah keimanannya, iman seharusnya itu kan menjadi rem dalam melaksanakan sesuatu. Tapi karena mungkin fitrah keimanannya tidak berkembang, makanya tidak ada kontrol. Apapun tidak perlu peduli, mau halal mau haram, yang penting sikat, yang penting saya senang. Oke, bagus. Ada yang lain? Kalau secara khususnya Pak, mungkin karena faktor dorongan dari luar, misalnya dari keluarga untuk lebih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah, gitu. Bagus, ada faktor dari luar. Bayangkan seorang suami yang selalu dituntut oleh istrinya, mau milih emas, mau beli mobil, mau tidak mau kan korupsi. Apalagi kadang-kadang kata-kata itu si Anu sama bapak kerjanya, tapi dia udah punya mobil, kita enggak. Besok berarti bisa mendorong suami untuk korupsi. Oke, ada yang lain silahkan. Ada? Oh, kita cukupkan. Berarti faktor-faktor yang membuat korupsi itu bisa jadi karena faktor ekonomi, bisa ketamaan seperti yang disampaikan kawan kita tadi, bisa dari faktor dari luar, terutama dorongan dari, bisa karena kesempatan yang ada dan lain sebagainya, sehingga terjadilah korupsi. Terus, bagaimana pandangan Anda terhadap korupsi? Tidak baik. Bagus. Ada yang lain? Korupsi merusak lingkungan. Korupsi merusak lingkungan. Bisa jadi gara-gara korupsi sehingga mereka buat tambang sembarangan dan buat penebangan apa. Bagus, luar biasa. Silakan yang lain. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Bagus, luar biasa. Oke, yang lain silakan. Merusak hubungan sosial. Bisa merusak hubungan sosial. Oke, silakan. Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri dan lain sebagainya. Sekarang apa yang mesti dilakukan supaya korupsi itu tidak terjadi? Ini kita berbicara dari diri kita dulu sendiri. Apa yang harus saya lakukan supaya korupsi tidak akan terjadi? Hah? Bagus, kuatkan iman. Yang lain? Kalau dari yang Najwa baca tuh ada 3 kunci bahannya. Itu yang pertama
Hukuman. Hukuman, bagus. Berarti diberikan sanksi hukuman yang patut atau yang keras supaya orang tidak takut dengan korupsi. Edukasi. Satu lagi. Berarti pendidikan, Ya. diberikan pendidikan sejak usia dini sehingga orang tidak mau korupsi. Sama Takut, nilai, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi atau perbaikan sistem. Kalau diperbaiki sistem, semakin terbuka sehingga orang semakin sulit untuk korupsi. Kalau umpama kita buat semua transparan, orang akan berani untuk korupsi. Karena semakin tertutup, makanya ada cara yang selanjutnya, perbaikan sistem. Oke, selanjutnya silakan. Kalau dari hal yang paling terkecil Pak, kalau di lingkungan kita, yang pertama kita harus menyadari diri kita harus menyadari diri kita sendiri dulu bahwa korupsi itu betul-betul memang berdampak untuk bukan cuma kita, tapi juga berdampak untuk orang lain dan keluarga kita. Yang kedua itu tadi kita harus memberikan pemahaman kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita bahwa korupsi itu memang betul-betul sangat buruk gitu Pak. Itu paling itu dari segi paling terkecil dulu. Untuk yang pertama kan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang mengerti tentang korupsi, berarti dari hal terkecil dulu Pak yang harus kita tingkatkan gitu. Bagus, luar biasa. Silakan yang lain. Sekarang kalau umpama Anda berada dalam sistem pemerintahan atau dikatakan sebagai pemerintah, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah supaya korupsi ini bisa diberantas? Kalau dari sistem pemerintah, sepatutnya sistem pemerintah Indonesia itu walaupun tidak mungkin karena kan mayoritas Islam lebih banyak, agar hukum syariah itu diberlakukan. Seperti contohnya ketika misalnya korupsi itu kan mencuri kan Pak, mengambil hak bukan miliknya. Dalam hukum Islam itu kalau seseorang mengambil hak yang bukan miliknya itu dipotong tangan. Berarti di penerapan hukum secara baik. Tapi silakan. Indonesia ini kan Pak, dia agamanya bukan Islam aja. Jadi kalau misalnya kan itu sistem pemerintahannya. Jadi sistem pemerintahan itu kan bukan di bawah naungan Islam aja, ada Kristen juga, Hindu, Buddha. Jadi gimana gitu caranya untuk menerapkan sistem syariat? Berarti hukumnya aja diterapkan. Hukumnya. Berarti siapa yang korupsi berikan hukuman. Kalau umpama di Cina siapa yang korupsi tembak mati. Kalau umpama di Islam siapa yang mencuri atau dipotong tangan. Kalau umpama ini diterapkan, kira-kira ada enggak orang yang mau lagi korupsi? Tidak. Oke, selanjutnya apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya harus di Indonesia ini harus lebih diterapkan kayak tadi itu hukuman itu. Kalau kita bilang tidak ada lagi yang melakukan korupsi, buktinya banyak yang udah di penjara atau dihukumin itu tapi setelah keluar dari situ tetap melakukan korupsi. Oke, berarti hukumnya itu masih ringan. Sebenarnya Pak, secara peraturan yang kita baca itu, yang kita tahu hukuman korupsi itu berat, tetapi mereka yang melaksanakan aturan itu Pak kan tidak betul-betul melaksanakan aturan tersebut. Maksudnya sistemnya itu emang kuat, emang secara terbaca emang sistem di Indonesia itu kuat, tetapi maksudnya kayak pemerintah seperti kepolisian itu menjalankannya itu tidak secara benar-benar. Berarti pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturannya. Bagus, luar biasa. Apalagi silakan. Sebelum hukuman tadi diberlakukan, kita juga harus memberikan edukasi tentang anti korupsi pada masyarakat. Misalnya contohnya kepada CPNS, calon PNS. Jadi itu harus diberikan edukasi mengenai korupsi, anti korupsi kepada para CPNS, karena kan ini akan menjadi pegawai negeri sipil di kemudian harinya. Jadi dengan itu diharapkan para PNS di kemudian hari bisa tidak melakukan korupsi. Bagus, berarti memberikan pendidikan anti korupsi. Kalau perlu dibuat dari SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan siapa yang lulus PNS dibuat pendidikan anti korupsi. Supaya apa? Supaya mereka lebih paham dan terhindar dan takut terhadap melaksanaan korupsi. Oke, yang lain silakan. Ya bisa Pak, nggak cuman harus kita diterapkan nilai-nilai Islam aja.
terus harus memperkuat iman juga, karena kan setiap orang kan berubah-ubah gitu. Misalnya dia saat ini ya kayak mana ya, saat ini ya dia ya nggak tergoda, setelah lihat aslinya kenyataannya uang itu kan bisa aja dia berubah pikiran. Oh, berarti karena ada kesempatan. Gini, biasanya teori korupsi, sewaktu kita belum menduduki di sana, kita bilang berantas korupsi, jangan korupsi. Ketika kita yang kesempatan, kita yang korupsi. Oke, selanjutnya silakan. Menurut saya pemerintah itu harus membuat pengontrol yang ketat, sehingga apabila sudah dikontrol yang ketat, jadi yang pejabat itu takut dia untuk melawan korupsi karena udah dikontrol itu. Berarti memperbagus controlling terhadap para pejabat, sehingga pejabat-pejabat yang korupsi bisa terlihat dan mereka semakin takut dalam melaksanakan korupsi. Oke, luar biasa. Silahkan yang lain. Kalau menurut saya lagi Pak, sebenarnya Indonesia ini sudah ada KPK, tapi sekarang yang kita tahu bahwa KPK itu akan ditiadakan, gitu ya Pak. Sepatutnya pemerintah itu bukan mengurangi organisasi KPK, tapi harus memperbanyak organisasi yang sama juga seperti KPK yang mengawasi tentang pejabat-pejabat tersebut. Bagus, berarti semakin memperbanyak atau memperkuat KPK. Kalau perlu di setiap instansi ada pengawas keuangan seperti yang di Demak. Demak itu setiap instansi ada orang yang mengawasi tentang korupsi dan siapapun boleh melapor, sehingga seluruh apapun khawatir untuk melaksanakan korupsi. Oke, yang lain silakan. Kegiatan di pemerintahan itu harusnya transparan Pak, nggak ada ditutup-tutupin. Bagus, berarti perlu transparansi anggaran. Kalau buat sistem online, umpama dana kesehatan berapa kemana-mana saja sehingga masyarakat bisa mengakses, sehingga siapapun yang korupsi bisa kita lihat. Sekarang yang membuat korupsi itu memang karena tidak transparan, masyarakat nggak bisa mengontrol, sehingga para pejabat itu mudah menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan korupsi. Oke, masih ada yang lain? Tidak adanya perbedaan dalam hukuman, Pak. Kan kita kan seperti kita ketahui kalau pejabat-pejabat yang melakukan korupsi pasti dia itu penjaranya itu lebih mewah daripada rumah gitu. Bagus, berarti Kalau misalnya rakyat biasa pasti dia masuk dalam kantor polisi gitu kan, apalagi ya gitu loh pokoknya. bagus, berarti adanya istilahnya hukum itu bukan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, sehingga hukum itu sama, di hadapan hukum kita sama. Dan sanksinya juga sama. Jangan istilahnya hukuman itu kepada koruptor karena dia punya duit, zamannya tempatnya nyaman, hukumannya singkat, sehingga ada lagi potong tahanan tiap tahun. Sehingga dalam pikiran orang koruptor, saya korupsi hari ini sekian, nanti saya bebas, masih tinggal sekian lagi. Biarlah penjara. Oke, masih ada yang lain? Biasakan budayakan malu, karena kan pejabat itu kan kalau udah berpikir begitu berarti dia nggak malu kan Pak? Oke. Malu itu kan sebagian dari iman, berarti dia juga nggak ada iman juga. Bagus, ini yang satu luar biasa. Membudayakan malu. Karena kita lihat hukuman korupsi di negara-negara bersih itu nggak kuat sanksi-sanksi hukumnya. Tapi mereka punya malu. Ada yang korupsi hanya sekian, mundurkan diri karena udah menyalahgunakan wewenang. Sehingga dengan malu tadi, dia tidak akan berani untuk korupsi. Nanti gimana keluarga saya kalau saya korupsi, gimana dampaknya terhadap ini, malunya luar biasa. Sekarang kalau koruptor kita tertangkap gimana? Dada-dada, senyum kayak artis, bahkan senyum dan sebagainya. Berarti karena sudah tidak ada malu lagi. Iya, dan itu karena mereka nggak punya malu, karena mereka senyum-senyum itu beranggapan ya nanti di penjara juga sebentar, mereka bisa dengan sogok, karena yang memberikan hukuman pun korupsi gitu, bukan hanya yang dipenjarakan tapi yang memberikan hukuman bahkan korupsi juga. Bagus, berarti hukum kita ini kadang-kadang masih bisa dibeli. Sehingga kadang-kadang yang penegak hukum juga yang terlibat dalam korupsi ini. Oke, ada yang lain? Silakan. Cukup? Sekarang, apa komitmen Anda pribadi supaya tidak terjadi korupsi minimal dalam diri Anda sendiri? Kalau umpama saya pejabat, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak akan terikut dalam korupsi ini? Kita anggap dedek korupsi pejabat, nanti punya kesempatan, apa yang harus
komitmen Dedek supaya tidak akan korupsi? Kalau dalam diri saya sendiri ya Pak, saya lebih mendekatkan pada Allah SWT. Karena bagaimanapun kita kan kembali kepada Allah. Kita melihat nilai-nilai agama, dosa dari korupsi apa, bahaya dari korupsi apa, begitu kan. Kita kan hidup di diri sendiri, ada keluarga juga. Jadi kita tuh harus memikirkan tentang diri kita, keluarga. Pokoknya kita tuh lebih, kalau saya sendiri lebih mendekatkan diri kepada agama dan melihat apa sih dampak akibat korupsi itu. Insya Allah saya nggak akan melakukan. Bagus, berarti mencegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai agama. Oke, yang lain silakan. Kalau menurut saya Pak, yang paling harus kita pupuk yang pertama itu rasa syukur. Oke. Karena kenapa? Karena ketika seseorang memiliki rasa syukur, dia merasa alhamdulillah aku merasa cukup dengan apa yang aku punya. Jadi aku tidak akan mengambil hak yang bukan milikku. Oke, berarti memperdalam rasa syukur. Yang lain silakan, luar biasa. Memikirkan resiko yang akan terjadi ke depan. Kalau misalnya kita korupsi, apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan terjadi dengan kita. Kalau kita lebih memikirkan hal-hal ke depan itu, insya Allah kita nggak akan melakukan korupsi itu tadi. Bagus, berarti memikirkan dampaknya. Kalau saya tertangkap, bagaimana saya? Bagaimana anak saya? Gimana keluarga saya? Gimana malunya nama besar apa saya? Gimana citranya kepada Islam karena saya beragama Islam? Luar biasa. Yang lain silakan. Oke, Zain. Ya, seperti kata-kata kawan-kawan tadi, kalau Zain juga sama seperti mereka, meminimalisir krisis spiritual kita, meningkatkan pertanggungjawaban spiritual kita, atau dalam bahasa lainnya spiritual accountability gitu masalah. Oke, Itu tanggung maksudnya jawab ya. pertanggungjawaban spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan iman kita, meningkatkan rasa qanaah kita, meningkatkan rasa malu kita, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Kita seorang muslim dan muslimah harus bisa melakukan itu. Bagus, luar biasa. Yang lain silakan. Yang belum. Komitmen saya supaya saya nggak korupsi, oke? Menurut saya kalau misalnya nanti saya jadi pejabat atau mempunyai kuasa gitu, Amin, semoga dijawab nanti. saya lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan kalau di pemerintahan itu kita harus pandai-pandai memilih partner. Oke. Yang salah jangan diikuti, yang benar ikuti, seperti itu. Setelah itu kita harus memikirkan juga hak orang lain, jangan dengan hanya memikirkan diri sendiri kita lupa kepada orang lain yang menderita karena kita. Bagus, luar biasa. Oke, yang lain silakan. Menjalankan sifat serakah dalam diri Pak, dan itu membiasakan untuk hidup sederhana. Berarti membiasakan hidup sederhana sehingga tidak terlibat dalam korupsi. Karena memang karena kita ingin keluar dari kesederhanaan, makanya ingin korupsi. Biasanya yang mencontohkan sederhana siapa? Nabi Muhammad sederhana. Kalau kita buat di Indonesia, Agus Salim. Kita lihat lagi Bung Hatta yang wakil presiden seumur hidupnya nggak disanggup membeli sepatu Bali. Nah, oke, yang lain silakan. Menguatkan iman itu juga penting Pak, karena kan prinsip, harus ada prinsip. Kalau kita tuh anti korupsi, karena setiap manusia itu kan pribadinya berubah-ubah. Mungkin saat ini dia juga bilang nggak bakalan korupsi, tapi kenyataannya kalau udah lihat uang itu kan bisa merubah siapapun. Oke. Jadi kita harus berkomitmen. Kalau kita tuh nggak bakalan ngambil resiko itu. Jadi mikirin bukan gimana ya, bukan kita sendiri aja yang nanggung bebannya itu. Walaupun dia nggak dapat hukuman di dunia, di akhirat kan dia juga mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu. Apalagi jadi pejabat itu kan tanggung jawabnya besar, lebih gimana ya, lebih memprioritaskan yang lebih membutuhkan. Jangan mikirin diri kita sendiri. Contohnya juga bersyukur. Bagus. Berarti yang penting intinya prinsip. Saya punya prinsip hari ini, besok, lusa saya tidak akan korupsi. Oke? Sudah cukup semua? Sekarang apa kesan dan pesan Anda terhadap bimbingan kelompok ini sebelum di akhir? Oke, silakan. Pertama, kesannya apa dan pesannya apa? Kesannya lebih wawasan menjadi lebih luas, habis itu lebih banyak mengetahui tentang
tentang korupsi tadi, tema kita tadi. Dan itu lebih meningkatkan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Habis itu kalau pesannya agar bisa lebih ditingkatkan lagi, agar bisa lebih sering melakukan bimbingan kelompok ini. Bagus, luar biasa. Silahkan yang lain. Kalau saya sama seperti ini, cuma saya ingin menambahkan agar setiap anggota kelompoknya lebih bisa mengeluarkan apa sebenarnya isi hatinya. Gitu, Pak. Oke, bagus. Yang lain silakan. Ya Pak, menambahkan juga pesannya itu dapat memupuk rasa solidaritas kita, karena kan perbedaan pendapat sehingga kita menjadi satu dan mendapatkan solusi yang kita cari. Bagus, luar biasa. Yang lain silakan. Kesan dan pesannya. Sebenarnya kesannya itu dengan adanya bimbingan kelompok ini kita bisa mendengarkan pendapat kita, bisa mendengarkan juga pendapat kawan-kawan kita. Oh, kita misalnya pengetahuan kita hanya segini. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, oh rupanya korupsi itu ada juga yang begini, jadi kita bisa tahu. Dan misalnya kalau bisa bimbingan kelompok itu lebih anggotanya itu lebih ramai, jadi kita lebih bisa banyak mendengarkan pendapat orang lain. Bagus, luar biasa. Yang lain silakan. Lebih banyak mendapat informasi yang belum kita tahu, Pak. Oke, mendapatkan informasi baru. Oke, yang lain silakan. Menambah ilmu kita, pengetahuan kita juga. Oke, luar biasa. Itu merupakan kesan dan pesan terhadap bimbingan kelompok singkat kita ini. Oke, karena semua sudah siap dalam bimbingan kelompok ini, sebelum kita tutup bimbingan kelompok ini, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.